أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, yang begitu banyak nikmat-nikmatnya yang telah kita rasakan. Hingga kita jikalau mau menghitung-hitung nikmatnya, maka tidak akan mampu diri ini menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Hingga malam hari ini pun kita Allah berikan kemudahan untuk berqiyam Ramadan. Nantinya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, dan setelah kita juga melaksanakan puasa di siang hari. Alhamdulillah, semoga amal-amal saleh kita ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, dan di antara qiyam Ramadan yang dimaksud di sini adalah salat tarawih yang menjadi ciri khas kita di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan ampunan dan maghfirahnya. Amin. Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita sama-sama tahu jikalau kita masuk di bulan Ramadan, untuk beribadah terasa lebih mudah, untuk kita berbuat baik juga terasa lebih mudah. Bahkan ketika kita di bulan Ramadan ini, iman terasa lebih naik dan lebih baik. Dan itu ikhwatul iman sesuai dengan apa yang disampaikan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang juga turun. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan banyaknya kita beramal soleh, melaksanakan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah. Dan turunnya iman itu dengan banyaknya kita melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan ini kita memiliki lingkungan dan support system yang sangat mendukung kita untuk menaikkan iman kita. Bayangkan sesiang penuh dari setelah subuh hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib, kita dalam mode ibadah, yaitu ibadah puasa. Kemudian setelah kita berbuka, lanjut kita salat maghrib, salat isya, lalu salat tarawih, dan itu semuanya dalam rangkaian ibadah. Maka wajar jikalau iman kita terasa lebih baik dan juga lebih naik dari sebelumnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, terlebih lagi ketika Ramadan ini memang keistimewaannya tidak kita dapatkan sebagaimana di luar Ramadan. Sehingga dikatakan dalam sabda Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau sudah datang Ramadan itu, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surganya sebagai bentuk rahmat yang seluas-luasnya. Ditutup pintu-pintu nerakanya sebagai bentuk
bahwasannya Allah menerima taubat hamba-hambanya, baik yang dia ini bermaksiat di waktu siang diterima di waktu malam taubatnya, yang bermaksiat di waktu malam akan diterima di waktu siang taubatnya. Begitu juga akan dikerangkai di sini di bulan Ramadan ini setan-setan yang menggoda. Maka jikalau kita tidak lagi bermaksiat, tidak mudah jatuh dalam kemaksiatan di bulan Ramadan, itu juga bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jikalau di bulan Ramadan apa-apa yang menjadi kemaksiatan, apa-apa yang menjadi kemungkaran itu terus saja dilakukan, padahal sudah ada yang memanggil nada munadin, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersiaplah di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasyarr aqsir, dan wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, berhentilah di bulan Ramadan ini. Tetapi kok terus saja begitu? Bisa jadi memang setannya dikerangkeng tapi nafsunya tidak dikerangkeng. Padahal nafsu itu juga makhluk Allah yang dititipkan kepada diri manusia. Dan memang sifat dasar dari nafsu ini, innan nafsa la'ammaratun bisu', senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan dan kemungkaran. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, Ramadan ini adalah momentum untuk kita memuhasabah sampai titik mana nafsu kita. Apakah masih dalam titik muhasabah kita ini nafsu kita masih dalam nafsu yang terendah kualitasnya, yaitu seseorang menjadi hamba nafsunya, bahkan menuhankan nafsunya sebagaimana orang-orang yang dimurkai oleh Allah, atau sudah naik mulai perlahan-lahan menuju nafsu yang lawamah, yang syukur-syukur jikalau sampai pada derajat tertinggi, yaitu nafsu yang mutmainnah. Jikalau di luar Ramadan, nafsu ini Bapak Ibu ditunggangi oleh syaitan. Ajakannya semakin kuat, godaannya semakin kuat, sehingga mudah orang itu terpengaruh dan terperdaya oleh nafsu dan syaitan. Tetapi kalau di Ramadan ini kita sama-sama menyadari syaitan sudah dikerangkeng, maka lawan kita hanya nafsu kita sendiri, head to head kata orang ini. Maka kalau di Ramadan kita masih kalah, kita masih mengikuti hawa nafsu kita, baik itu nafsu farji kita, baik itu nafsu perut kita, atau yang lebih dalam lagi nafsu mata kita untuk melihat pada yang haram, nafsu telinga kita untuk mendengar pada yang haram, nafsu hati kita untuk terus melakukan penyakit-penyakit hati, baik itu hasad, baik itu dendam dan lain sebagainya. Begitu juga nafsu lisan kita. Maka ikhwatal iman, makna puasa akan tidak bisa didapatkan oleh seorang tersebut. Karena makna puasa sesungguhnya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Kalau dalam formalnya memang al-imsaku 'anil muftirat, menyegah diri kita untuk jatuh dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Namun lebih dari itu, puasa itu dimaknai al-imsaku 'anil muhbitat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka kata iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, yang dimana dalam riwayat ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menyampaikan bahwasannya as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari api neraka, perisai dari apa-apa yang membuat kita menuju ke dalam nerakanya Allah. Sampai secara eksplisit disebutkan, fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, jikalau kalian sedang berpuasa, maka fala yarfuth wala yasqab, janganlah berkata-kata kotor, janganlah keluar umpatan-umpatan dari mulut kita, apalagi dusta dan lain sebagainya, apalagi masuk dalam kategori riba atau namimah. Maka dikatakan, bahkan jikalau fa insabahu ahadun, ada orang lain yang mengumpat kepada kita, au qatalahu, atau diajak kita ini untuk berseteru, untuk berselisih, untuk bersengketa,
Orang lain itu Pak tidak harus tetangga kita, bisa jadi pasangan kita, mertua kita, orang tua kita, anak kita, itu semuanya juga orang. Maka kata Iman, maka katakan katanya falyaqul inni shaim, maka katakan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Agar apa ini kata Iman? Agar meredakan nafsu kita. Misalkan bapak-bapak ini setelah berpuasa di waktu siang, diajak istrinya belanja ngabuburit, lalu mau berangkat sudah ada yang lewat depan rumah, lalu tanya istrinya, Mas, itu yang lewat itu gemuk apa muda? Oh, gemuk. Lebih gemuk mana saya sama dia? Nah ini Pak, pertanyaan ini menjebak. Kalau panjenengan jawab jujur nanti marah-marah, enggak dijawab jujur rasan-rasan. Lalu kita jawab, ya lemuan sampean cek, waduh, akhirnya mencucu, repot gitu. Dijawab, ya lemuan itu kalau sampean masih ada lekuknya, kalau itu bunder-der. Akhirnya, siapa itu cek? Itu tetangga baru Mas. Nah ini kalimat, akhirnya kita masuk pada riba. Riba itu menyebutkan aib dari saudara kita. Jadi orang itu Pak, walaupun hitam dikatakan hitam kadang tersinggung, apalagi dibilang hitam itu putih. Hitam kita panggil black itu loh, tersinggung. Atau kita bilang itu hitam deh, hitaman itu sampai sampean. Nek sampean orang manis itu juga rasa-rasa karena menyebutkan aib dari orang tersebut di belakang orang ini. Padahal bagi orang tertentu itu bukan aib, tapi itu kekurangan versi orang lain. Atau kita terjebak kepada an-namimah yang dikatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang masuk dalam kategori namimah atau provokator. Misalkan ada yang berselisih, sudah cekcok lalu kita datang membisikkan, ojo kesuwen Mas nanti kaplok ae. Ini namanya provokator, menedok sampean wedi Mas, kaplok kena iso. Kemudian mungkin panjenengan sebagai orang tua, anaknya dengan suaminya, putrinya dengan ini putranya yang lain berselisih. Kalau dia masuk kategori provokator, beda Pak. Misalkan laporan, ini suami saya begini Pak, begini Pak. Wis cocok kesuwen bojoku wis kan ditinggal kelek liyane. Ini namanya provokator. Seharusnya objektif, kenapa kok bisa begitu? Ayo didamaikan. Diislahkan di antara keduanya. Ini iman berbahaya kalau orang sudah masuk kategori provokator ini. Bisa-bisa pahala puasanya habis di tengah jalan. Belum lagi lisan kita kalau berbohong, belum lagi kalau kita latah. Seharusnya beda. Kalau sebelum Ramadan latahnya itu aneh-aneh, kalau Ramadan kesandungnya itu istighfar. Astagfirullah, subhanallah. Syukur-syukur nanti setelah Ramadan keterusan seperti itu. Atau dusta. Kenapa kok dalam Ramadan ini anak-anak yang belum mukallaf, yang belum balik itu tidak wajib puasa? Khawatir kalau kita paksa nanti dia berdusta. Sedangkan berdusta itu sudah menggugurkan pahala-pahala puasa kita. Masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ada orang puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitu juga jikalau bohong itu sampai ke derajat bersumpah demi Allah bohong, demi Allah lagi bohong lagi. Padahal sumpah itu jangan sering-sering kita bersumpah dengan nama Allah. Ditanya temannya, sudah buka puasa? Sudah, demi Allah sudah. Ngapain juga pakai demi Allah itu? Sudah tidak ada urgensinya gitu membawa nama Allah di situ. Apalagi bohong gitu. Ini pahalanya berontokan Bapak Ibu. Maka mari kita berharap dengan kita berpuasa ini berpengaruh terhadap jiwa kita, berpengaruh kepada nafsu kita. Kita minta kepada Allah semoga puasa ini ya Rabb bisa menjadi tazkiyah, bisa menjadi pendidikan untuk nafsu kita untuk menjadi nafsu yang mutmainnah, sehingga kelak kalau kita kembali kepada Allah disambut dengan mesra oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memasuki surganya Allah melalui Ar-Rayyan, yaitu pintu surga yang hanya diperuntukkan oleh hamba-hambanya yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.